Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Usman. Ini merupakan hasil presentasi mengenai kasus vonis bebas Ronald Tanur, pakar hukum pidana sulit memahami jalan pikiran hakim. Eh, Bersama saya Patrick Josumakul, Miko Kirenes Wirjadi, dan Radisa Suryandi. Pertama saya akan menjelaskan dulu jenis-jenis klaim yang ada. Yang pertama itu klaim yang didapatkan itu putusan hakim Erin Tuah Damanik yang memvonis bebas Gregorius Ronald Tanurs dari perkara pembunuhan tersebut sulit untuk dipahami baik dari sudut logika maupun yuridis. Yang kedua adalah non-klaimnya, yaitu Fikar berbicara mengenai seluruh alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Ketiga merupakan klaim nilainya. Yang kami dapat itu jika terbukti hakim menerima sesuatu dalam memutus bebas Tanur, maka sudah sepantasnya KY merekomendasikan untuk memecat hakim itu. Yang keempat, klaim faktualnya yaitu saksi maupun CCTV yang merekam Tanur menganiaya pacarnya atau korban tetap tidak dipertimbangkan. Selanjutnya adalah klaim objektifnya yang kami dapat itu hakim memvonis bebas Ronald Tanur dan perkara pembunuhan. Keenam itu keenam non klaim non objektifnya itu putusan putusan ini bertentangan dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Ketujuh itu klaim nilai preskriptifnya yaitu KY harus memeriksanya jika terbukti hakim menerima jika terbukti hakim menerima sesuatu dalam memutus bebas Tanur, maka sudah sepantasnya KY merekomendasi untuk memecat hakim itu. Kelapan dan terakhir merupakan klaim faktual deskriptifnya yang kami dapat ialah penganiayaan yang dilakukan oleh Ronald Tanur terhadap pacarnya Dini Sera Afrianti, SA, hingga meninggal dunia. Terjadi di sebuah tempat karaoke di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 4 Oktober 2023. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis kasusnya, dimulai dari identifikasi kasus. Jadi kasus yang sedang diproses melibatkan terdakwa Ronald Tanur yang didakwa melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian terhadap pacarnya, Dini Sera Afrianti atau Desa. Kejadian ini berlangsung pada 4 Oktober 2023 di sebuah tempat karaoke di Surabaya, Jawa Timur. Di Surabaya, Jawa Timur, Rona Tanur, yang merupakan anak dari mantan anggota DPR fraksi PKB Edward Tanur, dituduh berdasarkan beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pasal 338 tentang pembunuhan, pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian, dan pasal 359 tentang kelalaian yang menyebabkan kematian. Namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan untuk membebaskan terdakwa dengan alasan bahwa tuduhan terhadapnya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam dalam putusannya, hakim menyatakan bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk mendukung dakwaan yang diajukan oleh jaksa. Beberapa pihak yang terlihat dalam kasus ini diantara lain Ronald Tanur sebagai terdakwa, Dini Sera Afrianti sebagai korban, serta majelis hakim yang dipimpin oleh Erin Tuah dan Damanik. Selain itu, ada saksi-saksi yang memberikan keterangan serta bukti CCTV yang merekam kejadian tersebut yang seharusnya menjadi pertimbangan dan dalam keputusan hukum. Selanjutnya adalah analisis kasusnya. Jadi hakim, jadi keputusan hakim yang membebaskan Ranu Tanur menuai kritik karena dianggap tidak mempertimbangkan seluruh bukti yang ada, seperti rekaman CCTV dan keterangan saksi yang menunjukkan penganiayaan. Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian dalam penerapan prinsip pembuktian yang adil dari segi yuridis. Hakim seharusnya memperhitungkan da- semua alat bukti, baik yang mendukung
baik yang mendukung maupun yang memberatkan terdakwa, untuk mencapai putusan yang objektif dan adil. Keputusan tersebut juga bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat yang mengharapkan bahwa penganiayaan yang menyebabkan kematian harus dihukum setimpal. Putusan bebas ini menimbulkan kesan ketidakadilan, terutama terkait dengan kedudukan terdakwa, yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Selain itu, terdapat dugaan pelanggaran kode etik hakim, terutama jika keputusan tersebut dipengaruhi oleh hubungan pribadi atau korupsi. Komisi yudisial perlu melakukan penyelidikan untuk memastikan tidak ada praktik pencederai integritas proses hukum. Selanjutnya adalah evaluasi dari kasus ini, yaitu keputusan hakim yang membebaskan Tanur dari segala tuntunan bertentangan dengan bukti yang ada, seperti rekaman CCTV dan keterangan saksi yang mendukung dakwaan penganiayaan yang menyebabkan kematian. Mengabai, mengabaikan bukti-bukti tersebut menciptakan kesan ketidakadilan dan berpotensi merusak rasa keadilan masyarakat, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Jika terbukti ada pelanggaran kode etik atau pengaruh luar yang mempengaruhi keputusan hakim, Komisi Yudisial harus mengambil tindakan tegas, termasuk pemecatan hakim dalam proses hukum lebih lanjut. Penting juga untuk meningkatkan transparansi dalam sistem peradilan agar kepercayaan masyarakat tetapi juga tetapi tetapi terjaga dan setiap keputusan berdasarkan pembuktian yang adil dan menyeluruh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Argumen ada ketidaksesuaian antara fakta umum hukum yang terungkap di persidangan dan keputusan hakim dalam vonis bebas terhadap Dona Tanur. Karena keputusan hakim tampak mengabaikan bukti yang kuat yang seharusnya mendukung vonis bersalah. Para hukum pidana merasa sulit memahami cara pemikiran hakim. Berbeda dengan itu, kasus serupa biasanya berakhir kepada keputusan yang jelas berdasarkan prinsip supremasi hukum dan keadilan. Counter argumen, vonis bebas Jonathan dapat saja didasarkan pada pertimbangan hukum yang mendalam, termasuk kelemahan dalam bukti yang diajukan oleh jaksa. Hakim bertugas memutuskan berdasarkan fakta dan hukum, bukan berdasarkan opini publik atau tekanan eksternal. Oleh karena itu, putusan tersebut mungkin mencerminkan prinsip praduga tak bersalah dan standar pembuktian di luar keraguan yang wajar yang harus dipegang oleh hakim. Sosiologis kategoris. Nomor satu itu adalah semua vonis dalam sistem peradilan harus didasarkan pada bukti yang cukup dan meyakinkan. No, nomor dua, vonis bebas Rona Tanur didasarkan pada keputusan hakim yang sulit dipahami pakar hukum karena dianggap memiliki bukti yang cukup. Nomor tiga, vonis bebas Rona Tanur dapat dipertanyakan validitasnya berdasarkan bukti yang tersedia. Ya, Selanjutnya, teman saya yang akan menjelaskan. ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang deduktif spesifik ya. Jadi untuk yang pertama adalah modus ponens. Saya sudah membuat contoh yang diambil dari kasus Muhammad Tanur. Jadi, jika pengadilan bekerja secara adil, maka vonis yang dijatuhkan sesuai dengan fakta hukum. Pengadilan bekerja secara adil, maka vonis yang dijatuhkan sesuai dengan fakta hukum. Selanjutnya ada modus tollens, yaitu jika pengadilan mempertimbangkan semua fakta dan bukti dengan objektif, maka vonis yang dijatuhkan mencerminkan keadilan. Vonis yang dijatuhkan tidak mencerminkan keadilan, maka pengadilan tidak mempertimbangkan semua fakta dan bukti secara objektif.
Ya, untuk selanjutnya ada hipotetis. Jadi, jika hakim menerima suap, maka vonisnya cenderung tidak adil. Jika vonis tidak adil, maka kepercayaan publik terhadap pengadilan menurun. Jika hakim menerima suap, maka kepercayaan publik terhadap pengadilan menurun. Selanjutnya ada disjungtif. Entah hakim tidak memahami fakta hukum atau mereka dipengaruhi oleh suap. Hakim tidak mungkin tidak memahami fakta hukum, maka hakim dipengaruhi oleh suap. Ya, untuk yang terakhir ada dilema. Entah pengadilan memutuskan vonis bebas Muhammad Tanur berdasarkan tekanan eksternal atau pengadilan memutuskan berdasarkan ketidakmampuan memahami fakta hukum. Jika pengadilan memutuskan berdasarkan tekanan eksternal, maka kredibilitas sistem peradilan akan hancur karena terlibat praktik korupsi. Jika pengadilan memutuskan berdasarkan ketidakmampuan memahami fakta hukum, maka kepercayaan publik terhadap kompetensi pengadilan akan menurun. Maka kredibilitas sistem peradilan akan hancur karena praktik korupsi atau kepercayaan publik terhadap kompetensi pengadilan akan menurun. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang induktif spesifik, yaitu yang pertama ada analogi. Keputusan hakim yang membebaskan Ronald Tanur dapat dianalogikan seperti memancing ikan di perairan yang sudah tercemar. Ketika ikan yang diharapkan tidak lagi muncul akibat kerusakan ekosistem, orang mulai mempertanyakan mengapa perairan itu tidak dijaga kebersihannya. Demikian pula, ketika vonis pengadilan tidak sesuai dengan fakta dan rasa keadilan, masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum, sama seperti nelayan kehilangan kepercayaan pada perairan yang tidak produktif. Selanjutnya ada generalisasi, yaitu dalam beberapa kasus hukum sebelumnya, vonis bebas yang dikontroversial seringkali disertai dugaan praktik suap. Melihat pola ini, besar kemungkinan bahwa vonis bebas dalam kasus Ronald Tanur juga dipengaruhi oleh faktor non-hukum. Ya, yang terakhir adalah kausalitas. Ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem peradilan meningkat tajam setelah vonis bebas Ronald Tanur diumumkan. Salah satu alasan utama kemarahan ini adalah keyakinan bahwa faktor non-hukum seperti status sosial terdakwa dan dugaan suap mempengaruhi keputusan hakim. Keyakinan ini didasarkan pada pola dari kasus-kasus sebelumnya, di mana vonis yang tidak sesuai dengan fakta hukum seringkali terkait dengan pengaruh eksternal. Dengan demikian, keputusan hakim dalam kasus ini memicu krisis kepercayaan terhadap sistem peradilan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang menganalisis kesesatan pemikir Ifoma dalam suatu kasus seperti vonis bebas Ronatano yang membingungkan pakar hukum pidana memerlukan pengamatan terhadap argumen yang digunakan. Satu adalah kesesatan Bedwetgon atau argumentum ad populum. Isinya adalah, jika keputusan bebas Ronatano didasarkan pada pandangan populer atau tekanan massa yang mendukungnya, ini merupakan kesesatan Bedwetgon. Argumen seperti banyak orang mendukung kebebasan ya, bukan alasan hukumnya sah untuk mengambil keputusannya. Kedua, kesesatan otoritas atau appeal to authority. Jika hakim terlalu menggantung pada pendapat seorang saksi hal tidak relevan atau memiliki bias, ini adalah appeal to authority, misalnya menggunakan otoritas tanpa mempertimbangkan bukti yang kuat. Nomor tiga, strawman argumen. Jika argumen yang dibantu oleh hakim merupakan spesies lemah atau salah tafsir dari argumen asli jaksa atau pihak lawan, maka ini adalah kesesatan strawman. Hal ini sering terjadi ketika hakim salah mengartikan bukti atau kesaksiannya. Nomor 4, false dikotomi. Jika hakim menyatakan hanya ada untuk kemungkinan misalnya dia bersalah atau sepenuhnya tidak bersalah, tanpa mempertimbangkan opsi lain seperti kesalahan parsial atau mitigasi, ini adalah kesesatan false dichotomy. Baik, itu merupakan sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada satu dua kata yang salah. Sekian dan terima kasih.